Gimana nih kabarnya teman-teman semuanya? Semoga kalian semua sudah dalam kondisi yang sangat luar biasa. Kita di sini mau ngapain sih, Kak? Nah, kali ini kita mau menjalankan salah satu program Empos Hexa, yaitu Poksa. Poksa. Poksa apaan sih, Kak? Jadi gini Rahel, Poksa atau Podcast Hexa merupakan sebuah siaran video yang dimana kita akan membahas masalah atau topik-topik seputar MPK OSIS SMA Negeri 6 Depok. Emang kita di sini mau bahas apa sih, Kak? Jadi gini, MPK OSIS yang sekarang tuh kan merupakan masa peralihan ya. Kita bisa bilangnya dari online, offline, terus sekarang kita mau dari online ke offline lagi gitu kan. Terus aku mau nanya nih ke teman-teman semua, kalian itu kan pasti punya salah satu masalah gitu kan. Masalah yang menurut aku tuh cukup besar gitu, karena kalau misalnya didiemin nih malah makin gak jelas gitu, malah makin merembet kemana-mana, bisa juga merembet ke proker-proker gitu kan. Nah, kalau dari aku sendiri mau nanya nih, gimana sih cara kalian supaya komunikasinya, kan kita nih selama ini terlihat gitu kan, dari online ke offline gitu, bahkan kita tuh cuma ya chatan doang gitu kan. Terus dari kalian sendiri nih, gimana sih supaya kita tuh selalu tetap deket gitu kan, selalu tetap terikat gitu, supaya proker kita nanti berjalan dengan semestinya gitu. Kalau dari aku sendiri sih untuk menjaga komunikasinya pasti selain kita cetan-cetan gitu kan, kita jangan ngebahas tentang kerjaan terus proker terus, kita ngebahas yang lain tentang kehidupan lah, tentang curhat, cerita-cerita. Apalagi kan kayak zaman sekarang kan anak muda kan suka banget curhat ke teman-teman sendiri, kayak ya minta saran dong buat ini. Dan itu nanti lama-lama kan chemistry-nya kebentuk sendiri. Nah itu yang bakal ngejaga komunikasi satu sama lain. Itu aja sih. Kalau dari aku sih biasanya kita suka banget saling nanyain kabar satu sama lain. Terus juga beberapa kali misalnya rapat online ataupun offline, kita biasanya DPH tuh nggak bubar dulu, nggak langsung pulang. Biasanya kita akan ada kumpul dulu atau kita ngakuin hal-hal yang seru abis rapat. Jadi itu mungkin yang menambah kekompakan juga chemistry dari antara kita. Kalau menurut yang lain gimana nih? Kalau dari aku sendiri sih mungkin lebih ke manfaatin teknologi yang sekarang semakin canggih ya. Kayak sekarang kan ada video call group gitu kan, di WhatsApp udah bisa rame-rame sekarang. Terus juga ada Google Meet, ada Zoom. Biasanya kan kita suka rapat broker nih gitu. Terus kita rapat online, habis rapat broker kita biasanya tuh suka buka sharing session gitu yang rame-rame bisa ketawa bareng. Kalau dari aku sih karena pandemi ini kan kita kan bakal jarang ketemu ya. Biasanya tuh kayak online, kayak tadi seperti yang udah dia sebutin, kayak lewat Google Meet atau Zoom. Nah, kalau misalnya kita ada kesempatan buat ketemu nih, pokoknya jangan pernah remehkan waktu bersama kita. Pokoknya manfaatin waktu yang ada, karena itu merupakan salah satu kunci kita buat menjaga komunikasi. Kalau menurut aku sih ya berhubungan aktif ya. Contoh sederhananya aja, kita ada satu sama lain yang ingetin kan. Nah dari kita sering ingetin, terus nanti kan ngebahas-bahas hal-hal yang di luar kerjaan kita gitu ya. Terus jadinya deep talk juga kadang-kadang. Nah gitu sih. Kalau menurut yang lain gimana? Kalau menurut aku sendiri sih inti dari kunci menjaga komunikasi itu adalah keterbukaan dari masing-masing anggota. Entah itu mereka ingin menceritakan masalah yang sedang mereka hadapi atau progres kerja mereka, sampai keluh kesah yang ingin mereka sampaikan kepada kita, sehingga kalau misalnya nanti tiba-tiba ada masalah atau miskomunikasi, kita bisa selesaikan dengan cepat. Kalau menurut Kalau dari aku sih, kita luangkan waktu kita untuk ngobrol dengan teman-teman kita, jangan terlalu paku dengan proker-proker. Kita ngobrol-ngobrol santai aja biar nggak terlalu jenuh lah pikirannya, kesah gitu lah. Kalau dari Kak Faris sendiri bagaimana? Oke, kalau dari aku sendiri bener sih, kayak kita tuh jangan terpaku sama proker terus gitu kan. Maksudnya kayak di sini kan kita juga dari MPK OSIS tuh kan kayak bisa dibilang kayak keluarga juga kan gitu kan. Jangan yang kayak terlalu terikat sama proker gitu, kayak malah jadinya nanti malah canggung gitu kan. Malah yang kayak harusnya kita bisa ngebangun suasana yang seru gitu kan, karena kan kayak masa iya gitu kan di MPK OSIS nggak pernah mengalami stres gitu kan. Kayak pasti tuh kita akan mengalami fase-fase itu, kayak fase-fase yang kayak aduh capek banget nih, aduh kayaknya udah nggak kuat deh kayak gitu. Nah di situ kunci komunikasi tuh penting banget gitu, kayak kita butuh cerita ke teman-teman kita supaya kita tahu nih, oh berarti tuh selama ini gue masih bisa loh gitu kan, kayak gue tuh masih bisa loh bertahan gara-gara teman-teman gue juga nyemangatin gue, ibaratnya kayak gitu. Nah aku mau nanya lagi nih ke kalian, gimana sih persiapan kalian, kan kayak kita nih udah mau dari pandemi ke endemi gitu kan, berarti banyak proker online nih masuk ke proker offline, itu kan kayak adaptasi baru lagi gitu kan. Nah kalau dari kalian sendiri tuh gimana sih cara supaya
proker ini tuh nanti pas offline jangan sampai berantakan, kayak ini kan pasti beda banget sama online gitu kan. Kalau dari kalian sendiri gimana? Kalau dari aku sendiri sih yang paling pertama pastinya jaga komunikasi ya, karena kan kita dari komunikasi sendiri ini kan kita bakal tahu nih tentang progres dari tiap divisi atau dari tiap PJ sendiri gimana. Nanti kita nanya nih dari segbit ini kendalanya apa, dari divisi ini apakah divisi acara, PHD, operasional, bahkan dari divisi lain ini kita nanti tahu nih masalahnya apa, terusnya cara penyelesaian dari masalah ini tuh apa lagi. Jadi dengan adanya komunikasi yang bagus, yang baik, kita bisa tahu progres dan kinerja dari tiap segbit nanti akan kayak gimana. Kalau dari aku sendiri sih mungkin untuk propernya itu untuk agak lebih komunikatif lagi dan jangan pasif gitu, karena kan di sini kita kerja bareng-bareng ya. Jadi kalau misalkan ketuanya pasif itu otomatis panitia ke bawahnya juga pasti bakal pasif dan yang kayak merasa bingung gitu jalan sendiri. Kalau ketuanya komunikatif kan pasti panitia juga ngerasa dirangkul gitu, kayak seolah ayo kita kerja bareng-bareng gitu. Kalau dari aku sih gitu. Kalau dari kalian sendiri? Kalau menurut aku sih yang penting itu satu dan penting itu adalah kerjasama itu harus ditingkatin, karena kalau misalnya kita cuma ngandelin satu orang doang, broker itu bakal susah buat jalanin. Kalau dari aku sih gitu. Kalau dari Rita? Kalau dari aku sih, aku nambahin dari Kak Dita ya. Kita tuh harus ngerti progres satu sama lain gitu loh. Jadi ada yang kebingungan atau apa bisa diskusi, ngerti satu sama lain gitu loh. Dari misalkan gimana? Bener banget Rahel. Kuncinya itu emang intinya kita harus menjaga komunikasi kita. Seperti nggak usah jauh-jauh deh, kita yang kecil-kecil aja. Misalnya nih habis rapat kita bisa langsung ngirim notifikasi ke grup, kita bisa nginfoin ke ke anggota-anggota lain karena progres dari satu proker, sehingga kalau misalnya tiba-tiba nanti ada sebuah pendapat atau saran bisa langsung Realisasikan. Nah itu, jadinya suatu proker tuh bisa jadi maksimal hasilnya. Betul banget. Gimana kalau dari Davis? Kalau dari aku sih, kita agar bisa lebih maksimal proker kita itu kita persiapkan mood kita harus selalu happy biar agar kita proker kita berjalan dengan lancar. Ya. Nih, kalau dari teman-teman saya mungkin udah disebutkan sebelumnya ya tentang harus jangan pasif dan sebagainya. Kalau dari aku simpel tapi cukup penting, yaitu menjaga kesehatan. Itu paling penting, apalagi seorang pemimpin, ketua proker dan lain-lain itu pasti padat ya kan, revisi dan sebagainya. Kesehatan itu penting, harus dijaga stamina, kesehatan, sama apalagi program proker yang offline yang mana nuntut lebih banyak lagi energi juga kan. Gitu. Kalau mungkin dari aku gitu aja sih. Kalau dari aku sih tadi udah menjaga kesehatan, terus menjaga mood gitu kan, terus komunikasi. Paling ya kayak nambahin dikit-dikit aja gitu kan, kayak balik lagi ke niat kita gitu loh, masuk ke MPK OSIS ini niat kita tuh apa gitu kan, buat ngembangin diri, buat apa ya, pengen tahu sih gimana caranya berorganisasi gitu kan. Kayak pasti kan kalau misalnya kita ngambil tanggung jawab berarti kan ada resikonya, kayak kita masuk MPK OSIS masa ya nggak capek gitu kan. Itu bohong banget kalau misalnya nggak capek gitu kan, itu pasti capek gitu kan. Nah, dari capeknya itu berarti kan kayak oh berarti yang ngerasain capek bukan saya doang, teman-teman saya juga gitu kan, kayak anggota-anggota yang lain juga gitu. Mungkin dari aku itu aja sih. Mungkin sekian podcast dari kita kalau dari PH MPK. See you di podcast Hexa berikutnya. Dadah!